Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususun ila syekhina Muhammad Nafis Ibnu Idris wa ahlihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sragen, wabil khusus akhinal kiram derek kula Ustadz Yasin sekeluarga wa talamidihi wa jami'i man tabi'ihi jamaah ingkang rawuh kuluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur kami panjatkan ing ngersane dalem Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim yang mulai sore hari ini. Nanti kami akan membahas isi di dalam kitab Darun Nafis yang murni di dalamnya itu mengkaji tentang perjalanan si salik untuk bisa sampai kewusulan pada Allah itu bagaimana. Akan tetapi ibu bapak ingkang dereng saged memahami mengke saged langsung tangklet di majelis. Nomor 2, kula nggih mboten hanya membahas dari sisi tasawufnya, tetapi juga saya akan bahas dari sisi syariati. Sebab ingkang rawuh atau yang mendengarkan di YouTube, karena kita pada sore hari ini juga live streaming, tidak semuanya itu paham, makanya
ada wacana untuk bisa tanya jawab supaya terurai apa maksud daripada setiap yang kita kaji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kitab ini dijadikan oleh saudara-saudara kita yang ada di dalam salah satu thariqah. Mungkin bisa kami sebut thariqah Akmaliyah. Apa sih thariqah itu? Apa sih syariat itu? Kita harus paham. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 208, Gusti Allah itu menyerukan atau memanggil terhadap orang-orang yang beriman yang imannya itu belum ihsan. Islam, iman, ihsan. Iku Allah panggil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya nidak niki ya pemanggilan iki khusus bagi mereka yang beriman. Di situ tidak ya ayyuhal muslimun, enggak. Juga tidak ya ayyuhan nas, tidak. Iki Gusti Allah, ini Allah memanggil hanya mereka yang hatinya sudah percaya bahwasanya yang menciptakan isi langit dan bumi, ma fis samawati wa ma fil ardi, itu adalah Allah sebagai Khalik miturut kacamata agama Islam, dipanggil supaya jenengan iki imane ihsan. Ihsan niku napa? Bener. Sebab sebelum iman kita itu sampai pada ihsan, iman kita itu campur aduk, Pak. Campur aduk. Kok bisa mengatakan campur aduk? Iya, contoh niki. Dalam pergaulan kehidupan kita di tengah masyarakat itu akan Allah uji kita. Berbagai macam cara Allah menguji tentang keimanan kita. Contoh, ning ngajeng kula niki wonten buah jeruk. Buah jeruk. Jeruk niku makhluk napa Khalik, Pak? Makhluk nggih? Leres nggih? Nggih, sepakat nggih, makhluk. Ketika saat jeruk itu kita kupas. Dalam hati kita akan merasa yang ngupas kita. Leres nggih? Nggih. Berarti kita ada iman terhadap kita makhluk yang bisa mengupas jeruk. Padahal kalau disebut ihsan, hati jenengan ini minimal bisanya saya ngupas jeruk karena digerakkan oleh Allah. Dalile la haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun dan makhluk manapun
tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun kecuali illa billah, kecuali semua itu terjadi semata-mata karena Allah. Ihsan niku dalam hati sampean itu ada satu iman atau pangroso yang sebabnya bisanya ngupas jeruk itu karena Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan pada diri kita untuk mengupas, gak mungkin makhluk itu bisa ngupas sendiri. Saged diterangin Pak Bu nggih? Saged nggih? Lah niki minimal yang disebut ihsan itu seperti itu. Lah iman kita masih menyamakan kita dengan Allah. Bukti ini hati saya tadi merasa saya bisa mengupas sendiri. Hatiku lupa. Hati saya enggak ada sambungan. Ingat kalau semua itu karena Allah. Loh, inilah Pak iman yang belum dikatakan ihsan itu di situ. Maka oleh sebab itu kitab Darun Nafis niki dibagi menjadi beberapa fasal. Di situ ada pertama mengupas tentang muqaddimah. Muqaddimah niku di dalamnya akan membahas tentang satu, jenengan kali kula salat kok ya ora iso sambung nang Gusti Allah. Yang mencegah hati sampean ikut teringat pada Allah itu apa? Nanti dibahas teng mriku. Yang menghalang-halangi hati kita waktu sholat itu untuk ingat terhadap Allah itu sebab apa? Nanti dikupas di situ. Oleh sebab itu secara tidak langsung kita belajar apa isi di dalam kitab itu, satu sisi bertujuan supaya jenengan iki wekdal sholat bisa jenengan jadikan sholat itu sebagai jalan munajat jenengan untuk bertemu Gusti Allah. Ya khusyuk tadi. Makanya kalau boleh saya katakan, syariat itu adalah ilmu untuk noto jasad ini biar takwa, ninggalno larangan, menjalankan perintah. Lah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu untuk mendidik ruhaniyah, bukan jasmaniyah, tempatnya sendiri-sendiri. Ruhaniyah supaya hati jenengan iki estu wakdal jenengan iki sholat atau solo iku bisa ngusul datang Allah. Maka menurut kami bukan hanya sunnah ngaji babakan ilmu tasawuf, ilmu tauhid ini, bahkan saya katakan wajib bagi sinten, bagi jenengan kalih kula sing sampun melewati tarbiyah di dalam ilmu syariah. Karena umur sampean kalih kula rata-rata sudah di atas 30, bahkan di atas 40 gitu. Kalau tarbiyah kita
waktu kita akil balik, ibtidak ilmu syariate, sanawiyah, aliyah, itu memang masa kita dulu. Mestinya harus taklim di situ. Tapi oleh karena keadaan, ngapunten Kang Kadah, cerita kita satu dengan yang lain, dulu larang sandang, larang pangan. Sing sepuh-sepuh niki, sing kelahiran di bawah 80, bahkan sebelum tahun 70, apa ngalami larangi sandang, larangi pangan. Sehingga untuk belajar ilmu syariah di dalam ibtidak sanawi aliyah iku mboten sempat, alias saoleh-oleh. Lah ngoten nggih. Untuk berangkat mondok ya mikir bondone. Karena memang latar belakang kita beda-beda. Ati karep tapi keluarga karena biaya nggak ada, akhirnya tidak bisa berangkat. Nekato akhirnya ngawulo, bahasa dulu namanya ngawulo nang Mbah Yai. Wis dikengken disuruh apapun monggo, sing penting iso nderek ngajine. Lah itu masa-masa jenengan dulu. Lah sakniki sekarang kita sudah nikah, sudah punya anak. Apa mungkin sampai kembali ke masa dulu, Pak? Lah mboten mungkin toh? Nggih pun syariat sampai sak pundi nek menurut saya yes, itu kita telateni. Sambil satu sisi sudah waktunya ruhaniyah kita itu belajar tauhid. Karena apa? Karena Allah dawuh, Pak, dalam surah Al-Isra ayat 72. Dawuh ngeten. Sing sapa wonge mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia belum bisa mengahadkan Allah, otomatis kita tabu dengan ajaran tauhid. Akhirnya hati kita masih buta. Siapa sih Allah itu yang kita sembah tiap waktu? Oleh karena kita tidak tahu, otomatis Allah terasa jauh. Akhirnya yang terasa dekat terhadap hati kita adalah urusan-urusan dunia, garwa, anak, harta benda. Mula oleh sebab itu jenengan jangan heran kalau waktu sholat ingatnya hati kita pada selain Allah. Kalau seperti ini terus sampai kapan? Padahal satu sisi Allah katakan dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Wis ndang baliyo selirahmu menyang Allah. Dan kembalilah ruhaniyahmu untuk mengesahkan Allah, untuk bertemu Allah di dunia ini sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau itu tidak lekas kita ambil sikap keputusan yang tegas dan tidak melaksanakan, tsummalatun sorun, jikalau suatu saat kematian itu datang, Gusti Allah ora bakal memberikan pertolongan terhadap kita. Tapi mafhum mukhalafah dalam ayat itu adalah siapa kalau sebelum meninggal dia itu sudah mengahadkan Allah, sudah kembali kepada Allah,
sudah menuju kemakrifatan Allah, maka summa tunsorun. Jadi lanafi di situ sudah tidak berguna, hilang. Akhirnya summa tunsorun, maka Allah akan menolongmu. Roh niki lho Pak, dalam rangka wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah, tidak ada halangan. Sebab waktu ono dunya jenengan waktu sholat sudah enggak ada halangan untuk bertemu Allah. Lah niki mungkin yang kita jadikan sebagai materi pembahasan. Pertama adalah apa yang menjadi penghalang, pencegah hati jenengan gak bisa bertemu Allah, apa? Miturut kitab Darun Nafis niki karangan beliau Syekhina, di sini dicantumkan adalah beliau Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Kitab niki umpami sampean waos dari sisi bahasa Indonesia, oleh karena pegonnya itu pegon mirip-mirip bahasa Melayu, susah sampean mocone. Makanya di sini juga ada Indonesianya, juga ada Arabnya. Wis pundi pilih sing pundi sampean maos monggo. Tapi saya lebih cenderung untuk membaca dari sisi Arabnya. Bahasa Indonesianya pun itu agak miturut Melayu. Bahasa Melayu kan bahasa yang cepat toh Pak ya. Nek bahasa Melaku gena-gena niki bahasa Melayu. Pun niku bab pertama. Hati tak ringkes dulu dalam kitab ini. Pertama membahas muqaddimah. Di dalam muqaddimah itu membahas tentang apa yang menjadikan penghalang atau yang mencegah hati ini kok enggak wusul-wusul datang Allah. Terus di bagian yang kedua, fasal yang kedua adalah bab yang menerangkan tentang masalah tauhidil af'al atau tauhidil asma sifat dat. Niki mungkin agak melebu melih. Sebelum masuk di situ, mengapa harus dikupas dulu tentang masalah tauhid yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi hati kita dengan Allah sehingga enggak ketemu-ketemu. Terus yang bagian yang ketiga sebagai penutup adalah menjelaskan tentang tata tertib bagaimana jenengan bisa tajalli mutlak, tajalli dat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al. Nanti fasal atau bab yang berikutnya. Hari ini kita khusus akan membahas muqaddimah langkung rumiyin. Lah, sebelum dalam muqaddimah di sini ada seruan beliau Syekh Muhammad Nafis niki, pengharapan apa? Adanya ditulis kitab niki semata-mata adalah untuk menyempurnakan keislaman kita yang bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 208. Tadi saya katakan, wahai orang-orang yang beriman, udhulu manjingo siro, melebuo siro, masuklah kamu fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurno. Berarti letak kesempurnaan Islam
Miturut surat Al-Baqarah tadi ada di makrifat. Syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Ini. Oleh karena yang mengaji dalam kesempatan sore hari ini sudah rata-rata di atas umur 30, bahkan 40 ke atas, menurut saya sudah waktunya kita itu membenahi rohaniah kita datang Allah. Satu sisi tidak meninggalkan hukum-hukum jasmaniah kita di dalam syariat. Niki. Sehingga yang dibahas tentang tauhid khusus la ilaha illa anta, tauhid hakikat supaya bisa naik ke makrifat. Pun niki harapan beliau di dalam kitab ini mengharapkan jenengan kalih kula niku bisa wusul lekas datang Allah. Bahasa sederhanai secara umum jenengan kalih kula waktu sholat ilu Pak. Piye carane, bagaimana caranya waktu sholat jenengan iki gak kelingan urusan dunya. Tapi kelingan hanya pada Allah disebut sebagai orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika menjalankan sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, niki bukan persoalannya tidak bisa. Oh, jangan begitu, Pak. Qur'ane wis ngomong Allah menetapkan si mukmin. Cuman di situ tidak dikatakan mukmin yang bagaimana yang bisa sholati khusyuk. Jawabane nek jenengan buka-buka tafsir akhirnya jawabnya mukmin yang sudah muhsin. Cara imannya sudah ihsan. Artinya hati sampean sudah tidak menduakan Allah dengan apapun. Tadi saya masih menduakan. Contoh, saya tadi merasa saya bisa mengupas jeruk tanpa hati saya ingat semua itu karena Allah. Nah itu kan iman saya belum ihsan. Padahal tidak hanya urusan ngupas jeruk, urusan ngaji. Apabila saya dalam hatiku ada iman, munculnya bisanya ngaji tausiah iki dari mukhlason, maka inilah sama halnya saya itu dihitopi saya telah menyamakan diri saya sama Gusti Allah. Apa iku mboten syirik? Niki mengke dibahas tentang bape melebet datang syirik khafi. Wonten mriki. Mengke dari sisi ilmu itu nanti kami kupas. Ada yang enggak paham, tanya langsung. Sing paham ya wis tinggal ngelakoni. Ngoten mawon. Pun niku sebagai pembukaan isine beliau mengharapkan yang belajar ilmu di dalam kitab ini mengharapkan iman sampean iku estu dados iman yang ihsan. Pun qala musannifu rahimahullah muqaddimatun utawi awal-awal pembukaan muqaddimah fi bayanil asyai ing dalem jelasake piro-piro sesuatu. Jadi muqaddimah iku
beliau jelasno beberapa sesuatu. Apa isine sesuatu? Iku allati kang sifate tubtilu kang batalake apa allati asalika ing salik. Iki kena sampean gawe mudhof ilaih, kena sampean damel maf'ul, terserah. Salik iku sinten sih? Jenengan kalih kula. Wong sing ngambah dalan nuju dan bertemu Allah, itu disebut salik. Dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Niki salik niku. He wong sing iman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu, dan dapatkanlah ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah, mendapatkan apa? Al-wasilata ing tali. Tali niki hubungan langsung ruh dengan Allah. Ada yang mengartikan al-wasilata jalan. Jalan langsung jenengan pada Allah. Terserah. Dalam bahasa umum ada yang mengartikan thariqah, jalan ini. Terserah. Thariqah pundi mawon. Thariqah ini tidak putus. Artinya tidak putus sampai pada Allah. Umpama tali tidak putus taline ati, langsung datang Allah. Al-wasilata niku terserah jenengan mentafsiri dari kacamata syariat apa hakikat, terserah. Kalau bahasa wasilah kita artikan jalan miturut hukum kacamata syariat, ya thariqah yang muktabaroh ini. Dikatakan muktabaroh sambung sampai Kanjeng Nabi. Cara ilmu sanatnya sampai Kanjeng Nabi. Ini kacamata syariah. Sehingga jenengan kali kula ketika saat tawajuh atau robitoh sebelum suluk si salik itu diperintahkan untuk menghadirkan wajahnya guru. Lah ngeten nggih? Wajahnya guru. Wis. Sebab guru iki mursyid kita itu punya guru di atasnya. Di atas sampai sambung terhadap Kanjeng Nabi. Niki disebut thariqah muktabaroh. Sambung terhadap Rasulullah sampailah pada Allah. Kacamata syariat. Mengapa harus disuruh untuk menghadirkan wajah guru ketika jenengan suluk? Secara syariat. Karena kita pahamnya thariqah itu melalui si mursyid itu. Si mursyid A punya mursyid B, C sampai Z, Kanjeng Nabi istilah ngoten lho Pak. Cuman pertanyaan saya, datang jenengan yang ada di thariqah apapun yang muktabaroh. Pertanyaan saya, sudahkah jenengan berpuluh tahun ketika suluk sudah wusul pada Allah? Niki jenengan piyambak sing bisa kejawab. Kalau belum loh ya. Ini nanti kami bahas. Kami bahas apa sebab urusan nanti bisa diterima atau tidak diterima, niku bukan urusan saya. Walaupun sudah bisa diterima, kok jenengan boten purun
tidak mau untuk melaksanakan sesuai perintah seruan dalam setiap makalah ini, itu juga bukan urusan saya, itu urusan panjenengan masing-masing. Istilah sisale gelem kholwat atau tidak itu bukan urusan saya, tergantung jenengan. Apakah jenengan pingin sebelum sedo iki sudah wusul nang Allah, ataukah sampean pingin sampai sedo dereng wusul? Itu hak jenengan masing. Sebab Gusti Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan untuk mengimani, melaksanakan ajaran ini, yang ajaran dinut tauhid yang Rasulullah serukan terhadap umatnya. Intinya ajaran tauhid qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyah sampan kali kula dari belenggunya rantainya hawa nafsu. Sebab jenengan kali kula, kita ini enggak bisa wusul karena terbelenggu oleh nafsu di dalam diri kita, yang nafsu membelenggu kita lewat beberapa hal di dalam hati kita yang nantinya kita bahas. Lah, fungsinya ajaran itu membebaskan hati jenengan, ruhannya jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Yang endingnya wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, jenengan nanti tidak beriman terhadap selain Allah yang asli. Loh, ada tah Allah sing gak asli? Kuatah, Pak. Jangankan Allah sing gak asli gak akeh, kadang-kadang paving sing kawe dulu kathah toh. Keramik kawe, lah ngoten nggih. Allah ya Allah, ada yang kawe, Pak. Mana Allah yang kawe dan mana Allah yang asli? Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah disuruh dawuh Allah, aku iki padha mbek awakmu. Kul katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Aku iki padha ambek awakmu, padha menungsone. Yen menungso makhluk iku sifate la haula wala quwata. Enggak punya daya upaya untuk bisa memberikan petunjuk. Enggak punya daya upaya untuk bisa, mohon maaf, melakukan apapun. Akan tetapi jikalau itu terjadi semata-mata datangnya illa billah, dari Allah. Lah, kita kok ya masih duduk merasa kita yang bisa, berarti mohon maaf kita telah menuhankan Allah kawe. Lah, Allah sing asli yang bagaimana? Aku diutus oleh Tuhanku, diberikan wahyu Tuhanku, isine wahyu ilahukum ilahu wahid. Yang Tuhanku yang ku sembah dan Tuhanmu yang ku sembah sinten? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Berarti jenengan wajib untuk menyembah menghadap Allah yang Esa. Pundi Allah yang Esa? Lah ini nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Sampailah pada kefahaman ilmu, setelah itu kita laksanakan solo, sampailah kita kefahaman laku dengan istiqomah, baru wusul datang Allah. Inilah proses-prosesnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tubtilu kang batalake apa allati as-salika ing salik, atau tubtilu saliki kang batalake salik watam na'uhu lan nyegah, ya,
apa syai' atau allati hu ing salik. Pun mukaddimah niki mbahas apa sing batalno ati sampean waktu sholat gak ketemu Allah. Napa? Apa sing nyegah ati sampean kali kula atau menghalang-halangi ati sampean kali kula datang Allah. Mungkin ini nanti penjabarannya lebih disingkat di dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Nyun sewu. Nafsu niku angkruk-angkruk ning jagate ati. Sapa sih nafsu iku? Allah dawuh innahu lakum aduwwum mubin. Sak temene nafsu, sak temene iblis, lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Iku mungsuhmu sing nyata. Mengapa dikatakan mungsuh? Padahal itu sama-sama makhluk Allah. Tidak jauh berbeda dengan kita sebagai makhluk. Karena nafsu iku karaktere, kebiasaane dia itu innan nafsa la amratum bisu. Ngajak ati sampean iku berbuat jahat pada Allah dengan bentuk menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Akhirnya jenengan iku lali dengan Allah ketika waktu sholat. Niki. Terus gambarannya nafsu iku wujudnya ya napa sih? Niki mbalau wakrak tutuk ndinti niki pembahasan niki. Wis tak ringkes. Nafsu nun faksin artinya diri. Ingsun. Jikalau dalam hati sampean kali kula merasa aku hamba yang bisa ini bisa itu, ya iku nafsu. Terlepas dari perbuatan ibadah murni atau tidak murni, kalau yang muncul dalam hati kita merasa kita yang melakukan, berarti ibadah iku kecampuran kepentingan hawa nafsu. Mana sambunge roh datang Allah mboten enten, akhirnya mesti lupa, mesti lalai sampean kali kula. Jadi jenengan iki akhirnya ketika menjalankan ibadah wajib, sing penting gugur kewajiban, sing penting dapat pahala, sing penting dapat surga. Ngunu yo ngunu rapopo, ning nek iso ojo ngunu. Artine Pak Bu, nyuwun sewu. Memang itu proses kita. Tapi ojo terus-terus ana kuno. Biar betul-betul nilai mutu ibadah sampean ing ngersane Allah itu mutune niki jempol, ngoten lho Pak. Sesuai dengan surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apa wae kalau tidak didasari takwa di mata Allah susah untuk diterima. Karena menyembah kita, penghadapan hati kita iku masih terhadap makhluk berupa surga. Surga makhluk napa senes? Makhluk. Pahala makhluk toh? Makhluk. Cek ana kuno terus biar mutune ibadah sampean iku tambah suwae yo ngadepe nanggone kholike. Bukan persoalannya jenengan kula anggap salah manakala ketika ibadah wajib iku ati sik mengharapkan pahala surga, bukan berarti salah, ndak. Iku proses kita memang. Lanjut mawon.
Cuman satu sisi piye carane gak ngene. Biar salate khusyuk iku piye. Lah jenengan nanti mau apa mboten mau iku bukan urusan saya. Paham nggih? Tidak ada paksaan. Mboten enten. Pun diterusake minal wusuli batali salik mboten saged, tidak bisa wusul atau apa yang mencegah si salik itu minal wusuli saking tumekane si salik ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala napa kemawon. Pun nomor satu miturut kitab ini disebut kasal. Napa kasal iku? Cara jenengan iku segan. Segan iku apa? Segan iku cara jenengan iku boleh saya katakan iktimat. Ngunggul-ngunggulno. Lho kok gak aku ngono. Gak ngene. Lho ngenten lho. Kok gak aku sing tampil. Gak ngene. Berhubung aku sing tampil, ngoten Pak iki. Sembarang sip. Dalam urusan ibadah aku. Kok gak aku? Ya Allah. Jadi ngunggul-ngunggulno menyegani dari satu perbuatannya. Otomatis kan ati kula kan lali nang Allah Pak. Semuanya itu sumbernya dari Allah. Iku lupa. Justru saya malah membanggakan. Contoh, kula niki nggak ada wiritan Pak. Wiritan itu supaya ekonomiku kula niki lancar. Ben mantun subuh waqiah 41. Contoh niki nggih, ngapunten. Lho wacanane lak Quran nggih ya. Ditambahi mengke nanti kalau sudah masuk waktu duha, sholat duha dan berdoa sesuai dengan tata tertib di dalam itu. Kula mantun diijazahi dening Mbah Yai atau seseorang. Saya lampahi Pak. Loh tenan. Artinya nyata, apa yang kuharapkan tadi wujud. Wujud. Terus dalam hatiku Pak, muncul pengakuan, muncul keimanan. Ngunggul-ngunggul, kok gak aku wiritan, kok gak aku maca Quran koyok ini, seperti ini. Gak mungkin, ekonomiku melesat. Kasal. Inilah Pak yang menjadikan, mohon maaf, terhalangnya atau menjadikan batale sholat kula datang Allah. Batale ruhaniyah kula mboten wusul-wusul dikarenakan di dalam hatiku ada satu iman yang namanya kasal. Segan dengan perbuatannya. Nyun sewu Pak. Tata tertib saya ngibadah sholat. Secara syar'i 100%. Ya toh? Syarat sahnya sholat oke. Rukun sahnya sholat oke. Lengkap. Berhubung dalam hati saya itu membanggakan, segan dengan apa yang kulakukan. Inilah sampai kapanpun waktu kulo sholat nggak akan pernah bisa sholat itu kujadikan sebagai munajat, hubungan langsung atiku bertemu Allah. Mboten saged. Sehingga dengan posisi seperti ini, nafsu itu menjadikan kesempatan masuk dalam jagati roh. Son,
ati sing diomongi. Banggao iro dengan sholatmu. Biar awakmu diterko wong ahli ibadah yang disebut al-ubad. Nanti jebusnya apa Pak? Ketika saya melihat orang yang tidak mau beribadah, geding Pak hatiku Pak. Maghrib sholat. Lah kok ada pengamen datang. Pas rumah kita. Musola masjidnya di depan kita. Menyanyi. Adik nyanyi ini itu menyindir. Menyindir, lagunya nyindir. Awak dhewe luh mau ngangkel. Ning ngati, lah iya unsume salat kok menyan. Mesti ati sampean kali kula niki rumangsa luwih apik katimbang si pengamen. Berarti wujude rumangsa apik ikulah Allah kita. Wis percaya gak percaya dudu urus aku. Diterima atau gak diterima yaiku Allah Tuhan kita yang kawe. Ngerti kawe nggih? Padahal ilahun wahid nek cara Quran. Tuhan yang esa. Mana sih yang esa? Nanti dibuka. Laisa kamislihi sayun. Jenengan wis gak iso nyebut nek wis tutuk esa baru mengki cetha. Wis kita belum membahas teng mriku. Kita bahas perjalanan kita dulu. Hon. Lah terus maksudnya ya napa? Kalau toh kasal iku menjadikan batalnya jenengan kali kula untuk usul datang Allah, ya ilang ono kasal itu. Sing jenengan kali kula tadine rumangsa membanggakan keilmuan kita karena kita alim, membanggakan ibadah kita karena kita ahli ibadah. Mohon maaf, sisihno teko ning jerone ati. Carane ya napa? Pun sebelum saya bahas carane, tak critakno sejarahe malaikat namanya Ajazil. Yang Ajazil itu nanti dikei jeneng dikasih Allah nama Al-Iblisu. Allah dawuh, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Hei malaikat, iki Allah dawuh. Wahai malaikat, saya mau menjadikan makhluk di muka bumi ini kujadikan sebagai pemimpin. Seluruh malaikat itu sendika dawuh Pak. Sing medongkol namanya Ajazil. Sing medongkol. Ajazil itu siapa? Penasehat malaikat. Ngalim sak ngalime piro-piro malah ekat. Ngibadah iku wis nomor 1 tok. Oh namanya penasehat lho Pak. Sekarang tinggi mana presiden dengan penasehat presiden jabatannya dukur pundi? Penasehat. Justru mengapa penasehat itu kok malah gak setuju? Singkat cerita, Ajazil ngomong, Gusti, apakah kurang cukup kami seluruh malaikat setiap saat bertahmid, memuja, membersihkan diri, menyembah pada Engkau? Apakah nanti tidak justru menjadikan pertumpahan darah, gegeran di dunia ini? Loh, kalau melihat dari arah sini kan fakta di lapangan kan bener iblis lah ngoten nggih. Dari kacamata syariat gelut wong gara-gara urusan dunya. Sampeyan tengok di Timur Tengah, Pak. Intine wis gak usah ado-ado ning Indonesia. Kowe geran royokan apa? Kedudukan.
royan dunya. Tapi ada yang tidak tahu si Ajazil itu maksud Allah. Akhirnya Gusti Allah maksa ndadekake mbasa wis dadi Adam, Allah dawuh wa id qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Iblis itu ai Ajazil. Disebut iblis setelah tidak mau menjalankan perintah Allah. Begitu Nabi Adam sudah selesai dijadikan Allah, Allah menyuruh seluruh malaikat bersujud, mak geruduk sujud. Tapi sitok sing ngadeg, ra gelem, tidak mau. Siapa? Ajazil. Tapi ayate mboten Ajazil, illa iblis. Akhirnya Allah takok, "Iblis, apa yang menjadikan setelah dia nggak mau menjalankan perintah Allah? Bukan maksudnya sujud nyembah nanggoni makhluk Adam, enggak. Nyembah dengan bentuk menghormati karya Allah. Yaitu dengan menciptakan Nabi Adam. Oleh karena si iblis orang ngerti babakan tauhid, lho nyun sewu. Akhirnya mboten purun. Padahal gak nyembah iblis, gak nyembah Adam. Nyembah sejatine Allah dengan bentuk syariate menghormati karya ciptaane Gusti Allah. Sama, jenengan dikongkon sholat bendino, gak nyembah watu, Pak. Ka'bah nih lho. Niku lak watu toh. Sampeyan gak percaya nang Mekah. Kula wani ngomong niku sebab wis tak demok, Pak. Oh, watu. Allah mboten nyuruh menyembah watu. Maksudnya sholat iki ruhaniyah sampean iki kudu nyembah ilahun wahid. Ngoten lho niki. Lah niki kalau gak dibuka ajaran Rasulullah di jalur tauhid ya mboten mudeng-mudeng. Gak paham? Paham. Sik tah aku tangklet. Ka'bah persegi 4 yang ada di Mekah iku makhluk napa kholik? Sepakat aku yakin orang-orang Islam khususnya mengatakan itu makhluk. Kula dhewe Pak mbuktekno 2005 kalau enggak salah. Tak demok iku atos. Lho estu. Loh, berarti ki watu. Tapi kan ada sejarah toh, Pak. Ada sejarah. Makanya penting ilmu syariat, tapi luwih penting ilmu tauhid hakikat itu menurut kami. Apa blessing menghalangi dirimu tidak menjalankan perintahku? Jawabnya sederhana, Pak. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Nyun sewu, luwih apik pundi kula kalih Adam. Saya jenengan jadikan dari api, sementara Adam jenengan jadikan dari tanah liat. Luwih apik pundi? Gusti Allah Pak dibadai. Dia enggak paham. Si Ajazil enggak paham. Lah saat itulah Pak dikon mertobat gak gelem, bentuke kongkon sujud gak gelem, langsung Gusti Allah ngusir nyun sewu menyematkan nama Ajazil diganti nama iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Oleh karena di dalam diri Ajazil disebut iblis itu ada takabur, sombong, mongko dheweke iku tergolong miturut surat Al-Baqarah tadi golongan orang yang mengingkari ajaran tauhid sangka Allah. Ngapunten ingkang kathah. Berarti
Jikalau kasal itu masih ada dalam diri kita, akan muncul takabur. Ujung-ujungi aku luwih apik katimbang wong ngamen. Akhirnya kula muja wong ahli ibadah geding ambek wong sing gak ahli ibadah. Berarti Gusti Allah kula niku ya ibadah iku mang. Wis. Ilmu bisa jadi tumbuhnya dari kasal. Saya bangga Pak, segan dengan sesuatu ilmu pada diri saya. Otomatis saya pasti akan merasa lebih mulia, lebih alim daripada orang lah. Terus bedanya apa kula mbek iblis? Miturut hakikate. Enggak ada bedanya. Miturut kacamata hakikat. Makanya dalam surat An-Nas, tolong ayo dibuka, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu selalu membisikkan di dalam dada kita. Berupa apa? Minal jinnati wan nas. Wujude nafsu iku iso uga jin, iso uga berupa manusia. Berarti pun di rupa manusia muklason mang. Berarti dohire muklason iki sejatine asline iblis. Karena di dalam hatine muklason iku ono kasal. Segan dengan keilmuanku. Nah, maneh di luar kita sekarang Pak, jenengan mesti ada keseganan terhadap orang lain. Macam-macam alasannya. Kita akan segan pada orang lain sebab kaya, bisa. Kaya, dermawan. Luh, kok gak si aniku, wah, wis kaya. Terus nyun sewu. Ya Mbak dermawan, uang utang loh, uang yang diutangkan itu bukan uang perempuan, tapi uang laki, artinya uangnya gak mana. 1 juta ya kembali 1 juta, berarti ini uang laki-laki. Nek uang perempuan 1 juta mana, jadi 1 juta 200 iki uang perempuan yang dia, enggak dia. Bahkan tidak cukup di situ. Semuanya 1 bulan. Akhirnya kita nggak bisa mengembalikan Pak. Moro. Si A durung iso bayar ya. Perjanjiannya kan 1 bulan janji saya. Tapi belum ada. Ya wis rapopo. 1 bulan lagi ya. Ya rapopo. Tapi mboten manak loh Pak nggih. Beda dengan kita-kita itu sebagai rentenir, ya hitungannya ya boleh 1.400.000. Ketika 2 bulan nggak bisa nyaur, akhirnya wis gak usah nyaur, tak bebas no. Loh. Mencari orang seperti ini kan longko Pak nggih. Langka. Jenengan mesti segan. Segane terhadap makhluk. Luh, nek gak iku, gak ono wong sing koyok ngono. Pak, nyun sewu. Miturut kacamata tauhid, kita itu telah menuhankan, menjadikan si A itu sebagai Tuhan jenengan. Karena segan. Ngapunten. Inilah yang membatalkan kita untuk tidak lekas jenengan wusul. Masih ada segan kepada selain Allah. Berhubung kita nggak punya wasilah langsung pada Allah, nggak bisa tembusin nang Allah di dalam si A, betul sakit. Padahal Allah juga ada di si A. Akhirnya yang tampak, yang nyata, makhluke. Dalam pandangan hati, mata hati sampean makhluke. Wujud nyatane Allah di dalam dan di luar makhluk itu enggak nyata, enggak tampak. Karena kasal tadi. Padahal dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin.
utawi Allah maksude sing esa iku ya ning awal ya ning akhir, segala urusan apapun ning dohir ya ning batin, segala apapun. Waqala aidan innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas semua segala sesuatu. Berhubung meripat ati sampen kalih kula ketutupan kasal, akhirnya taline roh langsung sampai datang Allah putus, mboten saged nyotone Allah di situ. Sing nyoto makhluke si A. Berarti kita sebetulnya ndadekake si A sebagai Allah kawe. Mesti sampai menghamba, muja-muja. Lagi itu bisa dari sisi dunyoni, pangkat yang ngunu. Jenengan punya kasus secara fakta di syariat, berhubung si B ku duweni kewenangan untuk mengcounter kasus, sampean ditulungi. Wis sing asale mestine miturut KUHP, undang-undang jenengan kenging pasal kena pasal dihukum, mestine dihukum. Kok yo gak sida dihukum sebab ditulung si B. Karena si B punya kewenangan untuk mengkonter. Jenengan akhirnya segan waden. Nang wong iku segan. Nang makhluke iki lho Pak, sing gak oleh miturut tauhid mboten angsal. Kudu nang Allah. Artine secara syariat sudah benar jenengan kali kula mengatakan matur suwun si B kula pun sampean tulung. Lah ngoten nggih. Iku minangka akhlak istimaiyah di dalam hukum syariat. Tapi ruhaniyah sampean harus matur suwune, terima kasih, mujine datang Allah yang ada di dalam diri si B. Tapi mengapa kita tidak bisa? Karena terhalang oleh kasal tadi. Segan terhadap selain Allah. Yang lagi tren sekarang, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengatakan si A, si B, si C, enggak. Saya menjabarkan tentang kasal. Orang segan itu pada orang lain bisa jadi karena ilmu, bisa jadi karena nasab. Ya, mohon maaf. Secara syar'i, monggo kerso, silakan. Memang kelasnya di situ. Jasmaniah jenengan, tapi ruhaniah jenengan jangan terhadap makhluk. Segan sampean harus dengan hanya karena Allah. Bapak Ibu, oleh karena kasal iku masih ada dalam hati kita, tidak bisa Pak jenengan untuk segan pada Allahnya, mboten saged. Alhaakumut takatsur. Jikalau keseganamu itu terhadap selain Allah, itulah yang menjadikan hatimu lalai putus dengan Allah. Nek cara makna murote ayat itu, jikalau rohaniyahmu itu bermegah-megahan dengan kemewahan dunia, ini termasuk kasal itu, maka itulah yang menjadikan hatimu lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir, sampai mati. Wis, sampai dengan dewe jenengan kali kula ya wis umur wis ambu lemah. Lho nggih, mengapa saya katakan ambu lemah? Di atas 40 jenengan kali kula niki. Logikane rambut wis putih, brengos wis putih, jenggot sudah memutih. Iku tetanda
Tetanda. Terus kapan sampean kali kula nek gak disudahi mulai hari ini? Pun segane intine, segane ati datang selain Allah terhadap selain Allah, itulah sebagai pembatalan si salik, tidak usul-usul datang Allah. Makanya kula takon jenengan ketika robitoh bertawajuh, ketika suluk nuju wusul, sudah berapa puluh tahun di thariqah masing-masing, sudahkah jenengan wusul? Jenengan piyambak sing jawab. Wusul iku apa sih? Ketemu Allah. Apa tak ketemu Allah itu gambarane Allah sampean figurno ngono? Ora. Tidak. Tanda-tanda bertemu Allah pertama. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jenengan meripat dohir, melihat apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk, beliau itu sudah tidak beriman sing agawe iku makhluk. Pertama. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru hati jenengan iki, imannya itu, menyaksikannya itu, yang berperan, yang berlaku, yang beraf'al hanyalah wujud Allah. Bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi akunya Allah. Walaupun durung tutuk kuno iki tondo, ngoten lho. Ketiga, hati sampen iku tatmainnul qulub, damai anteng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keempat, hati sampen gak gampang kenek obai gebyare wujude dunya. Besok apa yang kita makan di tengah keluarga sekarang belum ada. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak khawatir. Mengapa gak khawatir? Karena dia sudah tahu semua itu yang mengatur Allah. Akhirnya hati ayem. Lah, terus bagaimana caranya untuk bisa sampai ke situ? Alias kaslan ini kudu hilang. Bagaimana caranya? Pun. Padahal niki nggih dereng waktune. Tasik kathah sesuatu yang menghalangi, membatalkan usul. Berhubung waktunya kita terbatas, Pak. Ini kalau ajengi maghrib ya. Nggih ya. Lah, ya nanti diteruskan. Mboten napa-napa. Jadi ben ono solusine barangkali jenengan buat jenengan nanti praktek cilik-cilikan. Praktek cilik-cilikan itu apa? Praktek waktu sholat. Ngeten Pak. Sampean harus pertama di dalam hati, jerone ati ku ono rasa. Di dalam ruh itu ada keihsanan, iman yang benar. Kukau iman itu. Gini ki nafsul mutmainah. Tangi. Gambarane tangi, mutmainah ini, gambarane tangi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gambarane tangi prakteking ini Pak. Sebelum jenengan sholat, jenengan kedah wukuf kolbi dulu. Artinya, hati jenengan jangan membahas apapun. Hanya satu. Rasakanlah, imankanlah atas kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang disebut sebagai sifat hayat hidup. Padahal maksudnya mausufnya, pelakunya.
Walaupun belum sampai pada pelakunya, sifatnya dulu. Sampai harus yakin wujude Allah mempunyai sifat urip. Wong Jawa ngarani ya kuwi urip ngger. Jenengan wajib menghadirkan hati merasa kehadiran Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Sebab dengan hidup itu jenengan akan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan membaca rukun-rukunnya sahnya sholat. Artinya kalau jenengan sudah yakin Allah lah yang menyebabkan jenengan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, maka jenengan nanti belajar untuk tidak ngaku-ngaku. Ya ini kalai nafsu ada di sini, Pak. Nafsu paling wedi ambek wong sing model ngeten iki. Walaupun gak iso patek ngaji. Nggih nyuwun sewu lho ya. Maca Quran bletotan. Makharujul hurufnya itu wis gak cocok lah. Maca bismillah krono nyuwun sewu, kecilik gak tau dididik ilmu tajwid. Maca bismillah nyuwun sewu, bese meleh. Ngapunten ya. Walaupun dia bacaannya miturut Quran itu gak cocok. Kok yo atine iku mang bisa merasakan, menghadirkan nyuwun sewu, meyakinkan semua apa yang terjadi pada diriku semata-mata dari Allah. Inilah yang iblis takuti, orang yang model seperti ini. Apalagi fasih Qur'ane. Pun ngapunten ingkang kathah. Ukuran di mata Allah itu tidak melihat dari fisik. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat fisikmu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Gusti Allah melihat bagaimana keadaan hatimu. Menghadirkan, mengesahkan Allah. Apakah menduakan Allah? Allah melihat dari situ. Dari semua ibadah apapun ada di situ. Niki belajari wonten mriku. Cara untuk jenengan gal titik nyotik ngoperasi kasal. Segan pada makhluk, biar segan hanya pada Allah. Wis sampean kudu merasa kehadiran Allah dalam dan di luar jenengan, sehingga dengan dialah semua makhluk bisa bergerak. Berarti gerak makhluk sing gerakkan iku Gusti, persis koyok wayang ambek dalang. Dalilnya ada hadise la haula wala quwata illa billah. Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk, geraknya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung ono nafsu, akhirnya jenengan dipaksa dikongkon ngaku hambane. Wis niku cara untuk melepaskan diri dari rasa segan terhadap makhluk, biar menjadi segan hati ini pada Allah. Ya itulah Pak yang dimaksud zikir. Apa zikir? Dalam bahasa hakikat sadar. Kalau semua apapun itu sumbernya dari Allah, bukan dari makhluk. Sadare hati. Kalau semua itu sumber dari Allah, itulah hakikat zikir. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ndisi hakikate dzikir. Nek syariate diucap la ilaha illallah. Niku syariate. Lesan. Torikoe ning ati sampean nyebut Allah. Allah. Hakikate diem.
dalam diemnya sadar kalau semua itu jenengan raosake, Anda harus merasakan semua itu sumbernya yang memperjalankan adalah Allah. Itulah ihsan. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujud Gusti Allah. Jikalau tidak bisa, fa ilam takun, maka seakan-akan kau selalu dilihat oleh Allah. Jadi ati sampean iku selalu merasakan kalau selalu dilihat Allah, diobahni Allah dan lain sebagainya. Itulah Pak, sampean iki miturut Syekhina Muhammad Nafis itu mengharapkan ati sampean iku menjadi ati yang seperti itu. Ngoten lho karepe. Urusan purun monggo, gak purun nggih monggo. Jadi ngaji nanti kita lihat perkembangan. Kalau umat ini merespon bisa kita lanjut. Jikalau tidak merespon, ya kula bukan berarti tidak mau mboten. Kula niku terserah. Kula niku ngetutno jenengan, bukan jenengan yang harus ngetutno kula, mboten. Secara ilmu saya ngetutno apa sing dadi kedaharan makanan jenengan. Anu Gus, pengen lodeh, ya tak kasih lodeh. Rawon ya Gus, rawon. Lho penak. Hati kula niku tukang koki, ngoten ya. Terserah sing minta mekaten. Bapak Ibu hadirin, waktunya kita masuk pada waktu tanya jawab. Tetap saya kasih, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang kasal tadi, segan pada makhluk, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Monggo datang sedaya jamaah ingkang kinten-kinten kirang paham sagedipun tanglekaken utawa permasalahan apa mawon sagedipun tanglekaken dumateng beliau. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon niki nggih. Ajeng tanglet saderenge pangapunten. Ajeng tanglet bab kasal. Niku kan pun diijazahke tentang doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Niku sampun diamalke tapi urusan segan niku nembe ngertos penjelasan saking panjenengan di wau. Dados dadi pertanyaan ing hidup kula khususi yang dirasakan selama berjuang urusan jahid fisabilillah. Kula tak akoni asli segan pertama saya itu sama keluarga pasti, sama istri ya, sama ulama ya, dan semua orang-orang yang pasti memberi peran penting dalam hidup saya. Pasti saya itu segani. Cuman mungkin yang selama saya alami itu mungkin kadang segan kembali ingat tetap Allah yang menggerakkan. Cuman kadang banyak lupanya Kiai. Sering saya itu menuhankan tadi. Akhirnya dalam hidup saya itu bukan wedi, trauma. Trauma akan mengecewakan orang yang saya segani. Dan itu sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan solusi. Sampai saya tidak percaya diri dengan ilmu yang saya punya sendiri. Saya punya ilmu ngaji begini-begini, cuman kalah dengan segan dengan orang yang tadi saya sayangi, saya hormati dan saya takdimi. Saya untuk melangkah itu akhirnya wis butuh wis tak nikmati urip. Dan itu mungkin saking panjenengan selaku ilmu tauhid. Nah, kula insyaallah dereng kata-kata urusan ilmu tauhid cuman nggih syariat. Niku langkah-langkah kasal itu sirnya bagaimana untuk melatih dari yang awalnya kita itu sholat ya kelingan
tanggungan, sholat kelingan kewajiban syariat, saya harus begini, harus kerja, harus begini. Bahkan nangis, kok yo sampai kapan sholat ngene iki terus, padahal awake dhewe dikei ilmu, saged ngaji, saged ngenten lah. Bahkan yang tadi jenengan sampaikan tentang masalah mengaku-ngakui itu kadang ada di dalam diri kita. Jane aku ki iso, tapi kok dalam kehidupan saya ndak bisa saya praktekkan. Di mana yang menjadikan saya itu macet? Apakah saya kurang sowan guru saya, atau mungkin ilmu yang dari saya amalkan dari guru saya itu salah kan itu. Sampai gak percaya diri kan jadinya. Nggih. Nggih, mungkin semanten niku. Ngeten. Matur suwun. La tatruk al-dzikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala. Saya kutip dari kitab Hikam pasal Syekh Ibnu Athaillah. Solusinya, kita manusia itu pada dasarnya kan pelupa. Pelupa. Di situ ada beberapa tingkatan kekasih Allah. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga, musyahadatul baqa. Tiga ini dibagi dua kelompok. Pertama, makomnya mahfud. Yang kesatu, yang nomor tiga ini makomnya maksum. Tandanya antara 1 sampai 3, sing pertama iku kadang iling, kadang lali. Tapi akeh laline katimbang ilingi. Sing tak maksud iling iku, Pak, hati dengan sendirinya ada kekuatan berbentuk kesadaran kalau semua itu yang berperan hanyalah akunya Allah. Itu tak maksud iling. Yang dimaksud lupa atau putus, justru yang muncul dalam hati ini pengakuan kita yang sebagai makhluk yang bisa melakukan. Loh, ini banyak pengakuan makhluk daripada pengakuan Allah. Dan ini sebagai proses memang. Yang kedua, akeh ilingi katimbang laline. Terus yang ketiga, musyahadatul baqa alias maksum. Lali ambek iling wis gak ono bedane. Turu lan gak turune tidak ada bedanya. Lah, untuk menuju proses ke sini, dari 1 sampai 3 harus birriyadati wal adhkar. Riyadah wal adhkar, dzikir. Riyadhai apa jasmani? Riyadhai jasmani apa? Jenengan kudu betah luwe, betah melek. Betah luwe, betah melek. Ketika ngomong betah luwe, gak angger panganan sing mlebu ning jero weteng. Bahasa saya, mana makanan dan minuman yang ada unsur haram, cegah. Mending luwe daripada warak penuh dengan barang haram dan atau barang subhat. Niku tergantung jenengan toh. Berat Kang niku Kang, misalnya ngono. Ya monggo niku hak sampean. Kula niki ya, jangankan poso sedina, poso beduk setugel mboten kiat. Sak jam iki mboten kecapan. Mulut niki kriwik-kriwik. Ya terserah monggo. Sing penting riyadhah iku kudu dikecoki. Bahasa kula ya wis sak mampu-mampumu, ngoten lho. Wis ojo mangan nek gak luwe, ojo ngelak nek gak ngombe.
betah melek maksude ati sampean melek terus. Artinya melek terus gawin biryadati wal azkar dikira terus atimu setiap napasmu dikira. Terserah sampean milih dikir sing pundi, dikir sir di dalam thariqah monggo, dikir sirul asrar di dalam hakikat monggo. Sing penting hati sampean itu dikatakan zikir eling apa yang kukatakan tadi. Hati merasakan, menyadari semua apa yang muncul dan timbul setiap napas iku sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wangel Kang, abot durung dilakoni wis ngono. Memang Pak awalnya berat banget. Tapi kalau itu sudah terbiasa, jenengan pasti akan menjawab, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara tekoni sesuatu yang mudah, bukan bim salah bim Pak. Tekoni soro langkung rumiyin. Tekoni perkara yang membahagiakan, awalnya itu susah terlebih dahulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Lah ngoten lho. Bapak Ibu, terus piye carane? Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk ojo ninggalno sira adzikra ing dzikir. Zikir ini jangan pernah kau tinggalkan. Walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu itu belum bisa hudur ketemu Allah, zikir ini jangan ditinggal. Artinya jangan ditinggalkan setiap napas itu Pak. Gejoki terus. Qur'ane Allah dawuh, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Taline Allah iki yang dimaksud dzikir. Dzikir yang bisa menghilangkan kasal tadi, ya toh? Ojo dilepas. Apa? Kesadaran tadi loh. Jangan dilepas. Pangrosoning ati sampeyan, keiksanan ini jangan dilepas. Ini caranya, solusi jenengan nanti akhirnya yang namanya segan iku mung hanya Allah. Walaupun ilmu apa yang ada pada diri jenengan ada, atau diri orang lain, jenengan sudah tidak menuhankan ilmu. Jenengan hanya menuhankan ilahun wahid. Berarti kesimpulannya jenengan kudu sungguh-sungguh terus menerus olehnya berzikir. Itulah dalam surat Al-Ahzab ayat 41, udkurullaha dzikron katsiron. Ingatlah pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mekaten nggih. Maghrib cukup nggih? Ngapunten Kang kathah karena niki mengki kula nggih wonten jadwal melih mulai awal sampai akhir apa ilmu yang sudah Allah berikan pada jenengan dan kita semuanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat tiada lain jikalau ilmu itu diamalkan, dipraktekkan semampu panjenengan, dan juga mudah-mudahan bisa memberkati Allah lewat ilmu itu datang keluarga sampean
dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.